Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, sobat-sobat pariwisata. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai implementasi pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata. Materi yang saya berikan ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan kepada pemerintah, masyarakat lokal yang ada di daerah tujuan pariwisata, dan juga para pelaku pariwisata. Dalam paparan mengenai implementasi ini, yang pertama yaitu mengenai pengantar, kemudian tujuan syariah, kemudian pengertian pariwisata syariah, kemudian perlunya implementasi pariwisata syariah, kemudian peluang implementasi pariwisata syariah, kemudian perbedaan pariwisata syariah dengan pariwisata religi, kemudian kebutuhan layanan perjalanan muslim berbasis iman, kemudian parameter implementasi pariwisata syariah, kemudian proses implementasi pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata, kemudian dampak implementasi pariwisata syariah di daerah tujuan pariwisata. Mengenai pengantar, dalam dekade terakhir ini, perkembangan daripada bentuk-bentuk pariwisata bermacam-macam, di mana saat ini yang menjadi tren diantaranya adalah adanya pariwisata yang berbasis syariah. Awal mula adanya pariwisata berbasis syariah disebabkan adanya perubahan daripada perkembangan industri yang berbasis syariah. Kemudian pariwisata syariah, pariwisata halal, pariwisata ramah muslim pada dasarnya atau prinsipnya adalah sama. Karena semuanya merujuk pada syariah Islam, di mana mengenai halal dan haram merupakan bagian integral daripada syariah Islam. Pariwisata syariah pada dasarnya merupakan pariwisata yang merujuk pada konsep aturan Islam yang mengatur daripada aspek kehidupan manusia seperti unsur makanan dan minuman, ibadah, dan lain sebagainya, supaya manusia terhindar dari hal-hal negatif yang dapat membahayakan atau merugikan manusia, serta mendorong manusia ke hal yang positif untuk bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Dalam dekade ini juga, pariwisata syariah menjadi sesuatu yang tren dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di beberapa negara dan daerah yang menjadi daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata. Hal ini dikarenakan di mana pariwisata syariah mempunyai segmen pasar wisatawan tersendiri yang saat ini banyak melakukan perjalanan wisata. Selain itu juga bahwa pariwisata syariah saat ini banyak diminati atau diinginkan oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, khususnya wisatawan yang berasal dari negara muslim seperti negara bagian Timur Tengah, di mana para wisatawan tersebut merasa nyaman karena terhindar dari hal-hal yang negatif dan juga difasilitasi segala
keinginan dan kebutuhan untuk beribadah serta ketidakadanya keraguan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang tersedia di negara atau daerah yang menjadi tujuan wisata mereka, walaupun negara atau daerah yang mereka kunjungi berpenduduk mayoritas non-muslim atau tidak beragama. Nah, kemudian juga yang perlu untuk diketahui bahwa implementasi daripada pariwisata syariah ini bukan merupakan kegiatan islamisasi, tetapi untuk mengakomodir wisatawan muslim dan menjaga wisatawan dari hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa wisatawan, serta memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang datang berkunjung ke suatu negara atau daerah yang menjadi tujuan wisata yang dimana penduduknya juga atau masyarakatnya mayoritas non-muslim. Nah, kemudian tujuan syariah. Secara umum bahwa tujuan daripada syariah Islam yaitu untuk memberikan atau mendatangkan kemaslahatan dalam kurung kebaikan dan menjauhkan kemudaratan dalam kurung sesuatu yang tidak baik. Nah, dari kehidupan manusia serta melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pengertian pariwisata syariah. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang menyediakan layanan kebutuhan bagi wisatawan muslim yang sesuai atau merujuk pada syariah Islam. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah Islam untuk diterapkan di dalam unsur-unsur kegiatan pariwisata. Kemudian perlunya implementasi pariwisata syariah. Perlunya implementasi pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata karena untuk memfasilitasi atau mengakomodir daripada wisatawan muslim yang banyak melakukan perjalanan wisata ke berbagai negara dan daerah yang menjadi tujuan wisata, supaya memberikan kenyamanan dan ketidakraguan bagi wisatawan muslim dalam mengkonsumsi daripada makanan dan minuman yang ada atau tersedia di daerah tujuan pariwisata yang dimana penduduknya mayoritas non-muslim. Peluang implementasi pariwisata syariah. Peluang utama yang harus dilihat dalam melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata tentunya harus melihat daripada pasar wisatawan. Oleh karena itu, dalam implementasi pariwisata tentunya juga harus melihat daripada pasar usaha. Di mana telah diketahui bahwa tingginya dan banyaknya wisatawan muslim melakukan perjalanan wisata ke berbagai negara dan daerah tujuan pariwisata. Kemudian juga berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report 2018-2019 bahwa pengeluaran perbelanjaan populasi muslim secara global pada tahun 2012 pada beberapa aspek gaya hidup yaitu mencapai sebesar 2,1 triliun US dollar. Di antaranya adalah aspek pariwisata. Selanjutnya mengenai wisatawan muslim berdasarkan data dari Global Travel Index 2015 di mana wisatawan muslim dalam melakukan perjalanan terus tumbuh dan berkembang pesat. Kemudian bahwa wisatawan muslim merupakan salah satu pasar wisata dengan pengeluaran tertinggi di dunia. Selanjutnya mengenai wisatawan muslim berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index 2015 di mana wisatawan muslim dalam melakukan perjalanan terus tumbuh dan berkembang pesat. Kemudian bahwa wisatawan muslim merupakan salah satu pasar wisatawan dengan pengeluaran tertinggi di dunia. Selanjutnya bahwa pertumbuhan wisatawan muslim melakukan perjalanan akan terus mengalami pertumbuhan yang pesat hingga diproyeksikan mencapai 230 juta dan pada tahun 2006 diperkirakan akan melakukan pembelian atau pembelanjaan dengan menghabiskan 180 miliar US dollar. Nah,
Ini merupakan gambar daripada proyeksi ya pertumbuhan perjalanan wisatawan muslim yang diproyeksikan di tahun 2026 akan meningkat. Yang artinya kita melihat bahwa proyeksi daripada diagram ya pertumbuhan ini ternyata artinya selalu naik. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang dengan adanya COVID ya, COVID-19 ini atau COVID-19 ini atau Corona ya, tentunya bisa saja proyeksi ini akan terjadi penurunan ya. Perbedaan pariwisata syariah dengan pariwisata religi. Perbedaan pariwisata syariah dengan pariwisata religi yaitu di mana pariwisata syariah lebih merujuk dan menerapkan syariah Islam atau hukum Islam pada unsur-unsur pariwisata seperti fasilitas wisata dan layanan jasa wisata. Sementara pariwisata religi lebih cenderung pada produk daya tarik wisata dengan pemanfaatan seperti tempat ibadah, makam, kawasan yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa pariwisata religi bukan merupakan pariwisata syariah. Kemudian yang perlu diketahui bahwa pergi menunaikan ibadah haji bukan merupakan wisata religi, karena ibadah haji merupakan rukun Islam ya atau kewajiban bagi umat Islam ya bagi yang mampu, dan juga pergi beribadah haji bukan untuk bersenang-senang tetapi untuk melaksanakan atau menunaikan daripada rukun haji. Kebutuhan layanan perjalanan muslim berbasis iman. Nah, ini yang pertama ada 6 ya kebutuhan layanan perjalanan muslim. Namun setelah dilakukan penelitian kembali ternyata menjadi 9 ya, di mana ada ketambahan 3 ya di masing-masing elemen seperti need to have, good to have, dan nice to have. Parameter implementasi pariwisata syariah. Nah, menurut para ahli yaitu Cukau ini ya dan kawan-kawan 2015 bahwa ada 8 faktor standar parameter dalam implementasi atau penerapan pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata, yaitu dari segi administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan. Di mana standar parameter tersebut menurut Cukau ini dan kawan-kawan yaitu sebagai berikut. Pertama, pelayanan kepada wisatawan, utamanya wisatawan muslim, harus sesuai dengan kaidah dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian kedua, pemandu wisata dan staf harus disiplin dan menghargai dan mematuhi daripada kaidah dalam Islam. Ketiga, adanya pengaturan semua kegiatan pariwisata supaya tidak adanya pertentangan dengan kaidah dalam Islam. Keempat, pendirian bangunan harus sesuai dengan kaidah dalam Islam atau syariah. Kelima, fasilitas pendukung pariwisata seperti restoran dan hotel harus sesuai dengan standar pelayanan halal secara internasional. Keenam, adanya keamanan sistem proteksi pada layanan transportasi. Ketujuh, adanya fasilitas yang disediakan bagi wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan ibadah keagamaan. Kedelapan, tidak adanya tempat-tempat yang bertentangan dengan kaidah dalam Islam. Nah, tempat-tempat ini seperti tempat prostitusi dan perjudian. Itu salah satu contohnya. Kemudian proses implementasi pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata. Tentunya dalam melakukan implementasi pariwisata syariah pada daerah wisata harus adanya suatu tahapan proses dalam melakukan implementasi pariwisata syariah pada daerah wisata, supaya implementasi pariwisata tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan proses implementasi tersebut yaitu sebagai berikut. Tentunya yang pertama adalah membuat suatu kebijakan daripada implementasi atau penambahan pariwisata syariah. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Kemudian kedua, melakukan sosialisasi mengenai pemahaman dan tujuan implementasi kepada para pelaku pariwisata baik yang terlibat langsung maupun tidak, serta masyarakat lokal.
supaya tentunya masyarakat dapat memahami daripada apa tujuan daripada implementasi pariwisata syariah, agar tidak adanya hambatan dalam hal ini pertentangan ya dalam implementasi pariwisata syariah. Ketiga, melakukan survei untuk mengidentifikasi atau mendata produk pariwisata yang ada di daerah tujuan wisata yang akan dilakukan implementasi pariwisata syariah. Keempat, membuat buku pedoman sebagai panduan atau petunjuk mengenai cara implementasi syariah pada fasilitas wisata dan daya tarik wisata di daerah tujuan pariwisata. Kelima, melakukan sertifikasi terhadap fasilitas wisata seperti yaitu hotel dan sejenisnya, restoran dan sejenisnya, swalayan atau minimarket dan sejenisnya, dan lain sebagainya yang menjual produk makanan. Dampak implementasi pariwisata syariah di daerah tujuan pariwisata. Nah, tentunya segala sesuatu itu yang dibuat pasti akan memberikan dampak. Tentunya yang harus diinginkan adalah dampak positifnya. Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata pastinya akan menimbulkan suatu dampak. Dalam hal implementasi pariwisata pada daerah wisata tentunya juga akan memberikan suatu dampak, di mana dampak daripada implementasi pariwisata syariah ya, yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan muslim di daerah tujuan pariwisata tersebut. Kedua, memberikan kenyamanan bagi wisatawan, baik wisatawan muslim maupun non-muslim saat berada di daerah tujuan pariwisata tersebut. Ketiga, tidak adanya keraguan bagi wisatawan muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada di daerah tujuan pariwisata tersebut walaupun penduduknya mayoritas non-muslim. Keempat, tidak adanya kegiatan yang berdampak negatif seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kelima, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Keenam, terciptanya keharmonisan dan saling menghargai antar agama. Ketujuh, terciptanya keharmonisan dan saling menghargai antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Terciptanya keharmonisan dan saling menghargai antara wisatawan dengan staf atau karyawan pengelola fasilitas wisata yang ada di daerah tujuan pariwisata. Tidak adanya tindakan kejahatan yang membahayakan dan merugikan wisatawan baik muslim maupun non-muslim. Terciptanya daerah tujuan pariwisata yang rahmatan lil alamin. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton daripada tayangan video ini mengenai paparan ya atau materi implementasi pariwisata syariah pada daerah tujuan pariwisata. Mudah-mudahan paparan atau materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat memberikan suatu masukan atau pengetahuan khususnya pada para pelaku pariwisata, masyarakat lokal yang ada di destinasi pariwisata, dan juga pemerintah daerah setempat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.